Gus Muhaimin ini lucu ya. Menanyakan masalah lingkungan hidup, tapi itu kok pakai botol-botol plastik itu. Padahal saya, Pak Ganjar, Prof Mahfud pakai botol kaca. Itu gimana itu komitmennya? Botol plastik semua itu. Tapi nggak apa-apa, kita kembali lagi ke topik ya. Debat Cawapres 14 Januari lalu menyisakan cerita menarik. Ingat momen Cawapres Gibran menyindir Cawapres Muhaimin yang menggunakan botol plastik? Dengan ekspresi menahan tawa, Gibran bertanya, Gus Muhaimin ini lucu ya, menanyakan masalah lingkungan hidup tapi itu kok pakai botol-botol plastik. Nah, pernyataan Gibran ini mengingatkan kita semua pada pro kontra tentang penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari. Sejak tahun 1907, penggunaan plastik dan barang-barang berbahan dasar plastik semakin meningkat, mulai dari bahan pembungkus makanan, kemasan minuman, hingga produk-produk high-tech. Seperti pesawat terbang juga terdapat komponen plastik. Tak bisa dihindari, penggunaan plastik dari waktu ke waktu terus meningkat seiring dengan berkembangnya industri dan peningkatan jumlah populasi penduduk. Tapi masalah utama adalah limbah atau sampah plastik yang tidak bisa terurai secara alami. Penguraian plastik secara alami membutuhkan waktu yang sangat lama. Coba dibayangkan, sampah botol plastik butuh waktu hingga 450 tahun untuk bisa terurai secara alami. Sampah plastik semakin menggunung menjadi masalah serius kita semua. Penanganan sampah plastik yang populer selama ini adalah dengan cara 3R. Reuse, reduce, dan recycle. Reuse berarti memakai berulang kali barang-barang yang terbuat dari plastik, dan reduce artinya mengurangi penggunaan barang-barang dari plastik, khususnya untuk barang-barang sekali pakai. Dan recycle adalah mendaur ulang barang yang terbuat dari plastik. Problemnya, solusi 3R hanya sebatas mengurangi limbah plastik. Untuk recycle, misalnya hanya mengubah sampah plastik menjadi produk plastik lagi. Dan kemudian jadi sampah plastik lagi, lalu di-recycle lagi, begitu seterusnya. Dan yang pasti, plastik hasil daur ulang akan semakin menurun kualitasnya. Cara recycle pun belum mampu menekan volume limbah plastik. Karena faktanya kita masih sering menemukan sampah plastik di mana-mana. Tidak hanya di darat, bahkan di laut pun sampah plastik dengan mudah kita temukan. Lalu gimana solusinya? Ada dua hal yang bisa dilakukan, namun tergantung pada teknologi yang ada. Pertama, menjadi sampah plastik sebagai bahan baku untuk produk bernilai tinggi yang diperlukan masyarakat. Cara ini sebenarnya termasuk dalam recycle, akan tetapi daur ulang yang dimaksud adalah tidak hanya mengubah sampah plastik menjadi plastik lagi. Sebagai contoh, pemanfaatan sampah plastik menjadi energi listrik, yaitu melalui pembangkit listrik tenaga sampah. Beberapa tahun terakhir ini, pemerintah sudah mulai membangun pembangkit listrik tenaga sampah di beberapa daerah. Contoh lain, sampah plastik dari hasil penelitian bisa dikonversi menjadi bahan bakar minyak. Kedua, perlu ada terobosan dalam membuat pengganti plastik dari bahan-bahan yang ramah lingkungan dengan harga yang terjangkau. Misalnya, kemasan minuman yang terbuat dari kaca atau beling penggunaannya tidak menjadi pilihan utama bagi industri minuman karena harganya lebih mahal dibanding plastik. Yang pasti, terlepas apapun solusinya, untuk mengatasi persoalan sampah plastik butuh komitmen bersama. Namun, perlu digarisbawahi, komitmen tersebut akan mudah dibangun apabila secara sadar negara membuat aturan bagaimana mengatasi persoalan tersebut, termasuk membuat kebijakan agar ada insentif bagi masyarakat dan dunia usaha sehingga tertarik terlibat dalam mengatasi persoalan sampah plastik.